Cerpen apa yang kamu baca, Andi? Cerpen karya Hamzat Rangkuti. Judulnya Nyekar. Banyak nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Salah satu nilainya apa, Andi? Nilai moral, menghargai tamu, dan menyediakan air minum untuk tamu. Nah, saya kan tahu. Kok nggak disediakan air minum? Oh, iya lupa. Maaf ya, Harry. Sebenarnya inilah manfaat kita membaca teks cerpen. Kita bisa mendemonstrasikan nilai-nilai teks cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Dialog Andi dan Harry tadi berkaitan dengan praktik mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang ada di dalam teks cerpen. Apakah kalian tahu nilai-nilai kehidupan lainnya yang terdapat pada teks cerpen Nyekar karya Hamzat Rangkuti? Mari kita temukan pada pembahasan berikut. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara atau langkah-langkah menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen tersebut. Langkah-langkah menemukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerpen adalah sebagai berikut. Pertama, mengenal jenis-jenis nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kedua, membaca dengan cermat keseluruhan teks cerpen. Ketiga, memahami amanat atau pesan yang terdapat dalam teks cerpen karena disitulah terdapat nilai-nilai kehidupan. Keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam teks cerpen. Contohnya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Bagaimana pernyataan lugas dari tokoh B? Kelima, menentukan nilai-nilai kehidupan berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban tersebut akan membawa kita pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang. Berikut contoh menentukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerpen Nyekar karya Hamzat Rangkuti. Yang pertama, pertanyaan dan jawaban. Bagaimana pertanyaan lugas dari tokoh aku? Pernyataan ucapan terima kasih atas penjelasannya menunjukkan sikap yang baik kepada seseorang yang telah memberikan informasi. Amanatnya, ucapan terima kasih sebagai penghargaan kepada orang yang telah memberikan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat. Nilai, moral. Kutipan pada teks, bedug terbesar di dunia itu merupakan peninggalan budaya yang harus dijaga dan dirawat. Kegunaannya dibunyikan setiap hari Jumat dan hari-hari besar. Terima kasih penjelasannya. Yang kedua, pertanyaan dan jawaban. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A atau seseorang di masjid? Tokoh A menceritakan Masjid Agung Darul Mutakim dan bedug pendowo terbesar di dunia bermaksud agar tokoh B atau aku melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana pernyataan lugas dari tokoh A? Tokoh A mengajak tokoh B atau aku sholat subuh. Amanatnya, laksanakanlah ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nilai moral, agama. Kutipan pada teks, teruslah jalan ke barat. Keluar dari alun-alun itu, menyeberang jalan, masuklah ke pintu gerbang Masjid Agung Darul Mutakim. Di dalamnya, kau akan temukan bedug pendowo terbesar di dunia sebagai tanda waktu sholat. Ayo sholat subuh, ayo. Yang ketiga, pertanyaan dan jawaban. Apa pesan moral yang ingin disampaikan pengarang dari cerpennya itu? Tamu disambut dengan ramah, kemudian disuguhkan minuman. Pesan yang ingin disampaikan adalah, hormatilah tamu. Amanatnya, hormatilah tamu yang berkunjung ke rumah kita. Nilainya, moral. Kutipan pada teks, Pi, ada tamu, kata Nur. Adik-adik dan kakaknya muncul mengambil bungkusan yang kubawa. Apa yang dia bawa? Kata papinya keluar muncul ke ruang tamu. Badannya tegap seperti pegulat.
Kakak Nur yang gendut meletakkan bungkusan kain taplak meja itu di atas meja ruang tamu. Rambutan beserta daunnya berserak di atas meja. Oh, baru dipetik. Diambilnya sebuah, dikupasnya, dan dimakannya. Lengkeng, ya, ada di kebun rambutanmu. Iya dong, anak Medan kalau merantau selalu berhasil, kata istrinya. Dia anak Medan. Di mana dia tinggal? Di daerah Cagar Budaya, Condet. Nur masuk ke dalam dan keluar, membawa 2 gelas kopi di atas nampan. Diletakkan 1 gelas di depanku, 1 gelas yang lain diletakkan di meja dekat jendela. Kemudian, dia masuk. Minumlah anak Medan. Yang keempat, pertanyaan dan jawaban. Bagaimana pernyataan lugas dari tokoh Nur? Nur mohon izin kepada orang tua untuk jalan dengan teman lelakinya. Amanatnya, izinlah kepada orang tua jika ingin keluar rumah dan hormatilah orang tua atau dengan mencium tangannya. Nilainya, moral. Kutipan pada teks, "Pi, kami boleh pergi malam ini. Kemana kalian mau pergi?" "Jalan-jalan dong, kan malam minggu," kata ibunya. "Kemana kalian mau jalan-jalan?" "Ke Monas, mau lihat Oma Irama," kata Nur. "Ya, Pi," kata Nur, menyalam dan mencium belakang telapak tangan ayahnya. Yang kelima, pertanyaan dan jawaban. Apa maksud tersembunyi di balik pernyataan Papi? Nur diminta Papi mengajak adiknya untuk menemani pergi. Amanatnya, bawalah saudara sekandungmu apabila sedang berjalan dengan lawan jenis agar tidak terjadi fitnah. Nilai, sosial. Kutipan pada teks, bawalah adikmu, jangan malam-malam ya pulangnya. Ya Pi, kata Nur menyalam dan mencium belakang telapak tangan ayahnya. Yang keenam, pertanyaan dan jawaban. Bagaimana pernyataan lugas dari tokoh Papi? Tokoh Papi, Nur suka dengan makanan khas yang merupakan bagian budaya Betawi. Amanatnya, cintailah budaya tempat kita tinggal seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nilai, budaya. Kutipan pada teks, kalau pulang, bawa makanan kesenangan Papi, kerak telur. Itu terus makanan yang Papi pesan, kata Ibu Nur. Di mana kita tinggal, kita harus larut dengan budaya mereka. Yang ketujuh, pertanyaan dan jawaban. Bagaimana pernyataan lugas dari tokoh aku? Tokoh aku memohon maaf karena telah berbohong saat bapak mertuanya masih hidup. Amanatnya, janganlah berbohong untuk menarik simpati orang lain. Nilai, moral. Kutipan pada teks, maafkan aku Papi, kutinggalkan ikatan 5 ikat rambutan itu, kucampur dengan daun segarnya, kubungkus dengan telapak meja rumah tempat aku kos, aku tidak punya kebun dan pohon rambutan Papi, maafkan aku membohongimu. Bisikku pelan supaya tidak terdengar yang lain. Nilai-nilai tersebut dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah nilai moral jujur atau jangan pernah berbohong dalam hal apapun. Dalam pembelajaran kali ini juga, kita akan belajar mempresentasikan cerpen Nyekar, karya Hamsat Rangkuti, berupa interpretasi tentang nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Saat membaca sebuah teks cerpen, misalnya Nyekar, hal yang terlintas di kepala pembaca adalah tema cerita tentang kesedihan. Nyekar dalam bahasa Jawa artinya ziarah. Ada kedukaan di dalamnya, tetapi setelah dibaca secara keseluruhan, cerpen tersebut bertema tentang cinta. Bagaimana usaha tokoh aku mendapatkan kekasih yang bernama Nur sampai harus berbohong kepada papinya, Nur, tentang kebun yang dimilikinya. Seperti petikan berikut. Oh, baru dipetik. Diambilnya sebuah, dikupasnya, dan dimakannya. Lekang ya, ada kebun rambutanmu. Iya dong, anak Medan kalau merantau selalu berhasil, kata istrinya. Dia anak Medan, di mana dia tinggal? Di daerah Cagar Budaya, Condet. Luas kebunmu tak seberapa, cuma beberapa pohon.
Bikinkan dia kopi. Sungguh perbuatan yang tidak elok karena ia berbohong untuk mendapatkan simpati Papi Nur. Nilai-nilai kehidupan berdasarkan cuplikan tersebut mengingatkan kepada pembaca agar jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Sangat disayangkan, kebohongan itu tidak diutarakan selagi Papi Nur masih hidup. Watak tokoh aku menunjukkan ketidakjantanan seorang laki-laki. Dia baru minta maaf kepada Papi Nur, ayah mertuanya, saat nyekar di makamnya. Langkah-langkah menentukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal jenis-jenis nilai kehidupan dalam teks cerpen. Yang kedua, membaca dengan cermat keseluruhan teks cerpen. Yang ketiga, memahami amanat atau pesan yang terdapat dalam teks cerpen karena disitulah terdapat nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam teks cerpen. Dan yang kelima, menentukan nilai-nilai kehidupan berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban tersebut akan membawa kita pada simpulan tentang nilai tertentu yang disajikan pengarang.